Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Waktunya kamu menyimak Entrepreneur Muda Berjaringan. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Sumedep, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan Pro 2 RRI Madiun. Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Yang barengan sama Farida siang hari ini gak cuma di Sumenep, tapi teman-teman aku yang ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga di Madiun. Hello all, balik lagi kita di Entrepreneur Muda Berjaringan se-Jawa Timur. Farida nemenin kamu hari ini sama orang-orang yang jago banget bikin orang cantik. Ya ampun, dan mereka itu selalu ada di momen-momen spesial orang-orang ya. Karena tanpa mereka tuh kayaknya momennya kurang aja gitu ya. Sakralnya mungkin dapet, tapi wow-nya kurang, nggak ada. Oke, hari ini, siang ini aku barengan sama Ayu Gusti Fibriliana dan juga bareng sama Rizky Amalia. Halo girls, Hai. apa kabar? Baik. Hari ini nggak ngejob? Libur. Alhamdulillah, masih libur. Nah, mereka berdua ini adalah ketua komunitas sama bendaharanya. Jadi di Sumenep itu, mereka itu yang menyatukan MUA dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan. Jadi gabung. Namanya itu Kuas Komunitas MUA Sumenep. Iya. Mentang-mentang main kuas ya. Kuas namanya. Iya. Dicarikan yang pas ya. Iya, benar-benar. Kenapa siang ini barengan sama mereka? Karena kamu harus tahu dan mereka bisa menginspirasi kamu untuk melakukan hal yang sama mungkin. You know, intinya adalah kalau kita ngomongin bisnis itu kan harus ada cuannya ya kan. Dan cuannya jadi seorang MUA itu gede banget teman Pro 2. Masya Allah. Iya, sekali job yang mereka lakukan 2 jam itu bisa setara gaji aku. Alhamdulillah. Tuh kan, gak menyangkal karena memang begitu adanya. Tapi ada Kuas di Sumenep, ini ternyata bukan sesuatu yang baru, cuma Farida aja yang baru tahu gitu ya. Ternyata teman-teman MUAS di Sumenep itu udah solid banget ya, kayak sharing ilmu, berbagi pengalaman, saling koreksi, saling memotivasi gitu ya. Emangnya Kuas itu ada sejak kapan sih? Kalau sejaknya ya, kayaknya sejak 2019. Tapi baru-baru ini sih yang kita mulai aktif lagi. Cuman sejaknya itu dari HP, dari grup WhatsApp lebih tepatnya. Oke, kayak saling sapa gitu. Nah ya benar, sharing-sharing ilmu kayak gitu. Saling tukar ini kali ya, produk apa sih kamu pakai gitu. Bukan, benar. Iya, benar, sharing masalah produk ya Dek ya. Terus kayak kita ini sewaan baju mungkin ada yang nggak punya, ada yang punya baju bodo nggak, ada yang punya baju khas Sumatera nggak gitu loh. Oh bisa gitu ya? Saling melengkapi lah kita. Oke. Terus Ayu sama Kiki emang sudah ada sejak 2019 itu, artinya founder lah istilahnya itu. Insya Allah ya. Oh, Ayu sama Kiki di situ emang ya. Benar. Farida juga penasaran, emang teman-teman yang MUA di Sumenep itu banyak banget ya? Ada 200. Iya. Oh my god. Itu yang gabung ya. Ratusan. Cuman beda yang belum gabung ya? Beda. Beda yang belum belum gabung. gabung. Ada juga beberapa MUA yang memang belum masih sudah pro gitu. Ada juga, ada yang dari pemula juga. Baru belajar. Banyak banget. Banyak. Cuman yang aktif memang beberapa sih, nggak nyampe 100.
Oke. yang sering hadir di pertemuan gitu. Yang sering hadir kayak sharing-sharing Ya, gitu cuman ya. kalau di grup kita punya 200-an lah ya anggota. Wow, sebanyak itu. Dan aku baru merasakan di Polres sama kuasnya teman-teman mungkin 1, 2, 3, 5 lah kali ya. Heeh. Tapi teman Pro 2 FYI nih, Sumenep itu memang booming soal MUA ini mungkin 5 tahun terakhir kali ya. Ya, jadi mereka tuh berlomba-lomba untuk upgrade diri, kemudian mereka itu mulai aware tentang besar banget nih pengaruhnya media sosial. Jadi bangun branding dari situ. Betul. Gitu-gitu ya. Ya. Kalau dulu kan enggak, kita cari ke rumahnya loh. Bener Iya. banget. Bookingnya juga sekarang kan secara online bisa. Kalau dulu nggak bisa. Iya. Aku aja dari pelosok. Iya, Ya iya. kan? Bukan dari kota nih, aku dari pelosok banget. Oke. Tapi tantangannya jadi seorang MUA tuh apa sih bagi kalian berdua? Dari Kiki dulu deh. Kalau dari aku sih Mbak, kalau ini kan kita ketemu banyak orang nih, jadi kita kayak harus beradaptasi ya. Bahkan sehari itu bisa sampai 3 lokasi gitu dengan orang yang beda-beda gitu. Karakternya ya. Jadi ya mentalnya Mental sih. mentalnya Wah. juga. Dari MUA ke mental loh. Iya, teman-teman. Bener. Psikis. Emang pernah kejadian apa Ki? Kayak kita kan make upin langsung ke rumahnya nih ya. Betul sih, kita make upin pengantinnya. Tapi yang ngomentarin tuh kadang banyak gitu. budenya. Oh, bude-budenya, tante-tantenya yang gak cocok gitu. Oke. Tapi kan kita tetap nurutin apa yang di request pengantin gitu. Oh iya. Karena ini lipstiknya kurang merah nih. Bener. Ini blushnya nggak kelihatan. Iya. Betul banget. Oh ya ampun, alisnya tuh miring ke kanan. Ada komentar-komentar kayak gitu ya. Betul. Tapi mental itu sudah terlatih ya. Iya. Sampai sekarang. Kiki udah berapa tahun Ki? Make upin dari 2019 dari kelas 2 SMA. 2019 masih SMA Ki? Iya, Udah kelas make 2. upin Ki? Udah make upin. Oh, keren sekali Tapi dari belum bawah. ini, masih belum ngambil job sih. Masih proses belajar. Oke. Pas kelas 3 SMA baru job ini reguler aja, bukan wedding. Oke. Tahun 2022 baru ke wedding sampai sekarang. Cerita dong belajarmu kayak gimana? Gini, Kiki dulu sekolahnya di SMA 2. SMA 2 itu kebetulan di situ ada kayak program namanya double track. Oke. Kalau sekarang sudah gak ada. Jadi di double track itu dikhususkan buat ini pelajar yang gak mau lanjut kuliah atau dia yang punya bakat. Oke. Nah, karena di double track itu sering dispen, jadinya Kiki ikut. Tapi nggak tahu apa nih di sana. Cuman modal ikut aja. Nah, di situ ada busana, ada kecantikan, ada multimedia. Kiki pilihnya kecantikan. Oh. Nah, agak tahu kenapa Kiki jadi perwakilan SMA 2 buat ke Surabaya dari program itu. Dikasih modal lah dari program itu. Jadi mau nggak mau Kiki harus buka Berangkat. usaha dari Oh, program oke. itu. Tapi kok lama-kelamaan enak ya gitu. Sekolah dapet cuan gitu, akhirnya diterusin sampai sekarang. Aduh, itu tuh teman Pro 2 yang kita tuh bisa mengembangkan bakatnya kita. Kalau udah jalannya ada aja, tapi ketekunan itu sih yang harus kita garis bawahi. Iya. Tekun, konsisten itu penting di semua bidang sih ya. Di semua Betul. bidang ya kan. Sama aja sih ya. Iya sih. permasalahannya. Kalau kamu yuk belajar gimana yuk? Kalau aku belajarnya otodidak sih. Lebih ke awalnya tuh dari belajar ke self muka sendiri gitu ya. Oke. Ke muka sendiri, terus abis itu kita cari-cari banyak banget sekarang kan ada media sosial kayak TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram, banyak banget sih tutorial makeup kayak gitu kita cobain. Terus awalnya malah berawal dari dulunya kan aku nyanyi tuh, Oke. nyanyi di panggung-panggung gitu loh. Nah otomatis kan harus bisa makeup gitu ya. Nah awalnya tuh nggak pengen sebenarnya jadi MUA karena memang aku basically kayak ya ginilah apa adanya lah tampilannya, bukan mencerminkan seorang MUA gitu ya. Nah itu
dari situ ponakan aku itu minta didandanin gitu buat wisudaan. Cuman akunya aku belum bisa deh kayaknya, sorry ya aku gak bisa. Apalagi aku, kata mamanya. Ya udah tak coba gitu ya. Nah, tak coba, akhirnya pas di sekolahnya ternyata makeup dia paling bagus katanya. Padahal aku tuh bukan MUA waktu itu, masih ya cuman tahu makeup sendiri gitu loh. Nah, akhirnya tetangga-tetangga tuh pada tahu, terus sampai sekarang. Gitulah, sampai ke wedding, merambah sendiri kayak gitu. Ngalir aja kayak air gitu. Itu kayak peruntungan yang nggak disangka-sangka ya teman Pro 2. Jadi aku juga nggak nyangka loh, siang hari ini aku juga barengan sama biduan, mantan. Mantan bidu wanita. Tapi keasikan jadi seorang MUA itu bukan tanpa sebab ya. Yes. Karena tentu saja di balik itu, apalagi sekarang gitu, bisnisnya itu emang udah kerasa banget. Tapi itu nggak mudah, karena persaingannya juga nggak mudah gitu. Banyak banget nih, kanan, kiri, depan, belakang. Sekarang, apalagi Sumenep tadi udah dapat info kan 200-an loh. 200-an, ya bener banget. Sekarang malah saingan harga gitu ya, saing-saing harga banyak banget. Ada yang kayak gitu tuh, Banyak, kayak turunin banyak. harga, nganjlokin Banyak harga Banget gitu. anjlok, banting harga. banting gitu loh. Oh my god. Ya sampai biasanya rate-nya kalau di Sumenep kira-kira mainnya sekitaran 200, 200-an. 250 gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi under segitu, under 100 malah ada. Dan itu udah bisa dapetin yang Home service. iya, enggak yang looknya itu sesuai ekspektasi si pemesan gitu nggak sih? Iya. Itu udah dapetin itu dengan harga segitu. Iya, ada memang ya yang worth it ya. Ada yang ya karena memang dia cuman banting harga, pakai produk yang B aja gitu. Ya akhirnya memang ngasal juga, asal berani gitu. Oh. Makanya hati-hati aja sih. Iya, dan nanti kita juga Careful bakal kasih tips-tipsnya ke kamu teman Pro 2 kalau kamu mau belajar atau kamu mau jadi customer gitu. Ya, benar. Nanti cerita-cerita sama Kiki juga, menarik tuh pengalaman dia dari double track sampai jadi MUA yang pro sampai sekarang. Udah ngebangun komunitas juga ya. Oh my god. Jangan kemana-mana, pastinya masih barengan sama Farida di Pro 2 RRI Sumenep, kita di Entrepreneur Muda. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Farida teman Pro 2. Kamu bisa menyimak siaran kita siang hari ini di Entrepreneur Muda Berjaringan di FM 94,6 atau bisa di streamingnya kita di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube-nya kita di RRI Sumenep Net. Well, masih bareng sama Kak Ayu sama Kak Kiki. Semakin kesini
semakin wow aja dunia per MU-an di Sumenep tuh. Aku nggak tahu kalau di kotanya teman-teman kayak di Surabaya, di Malang, di Jember, sama di Madiun tuh seperti apa vibes-nya? Apakah sama juga nih kayak di Sumenep gitu? Saling adu kualitas. Iya kan? Iya, Tapi iya. ngancurin harga itu yang enggak ini ya, enggak etis banget ya kan? Nggak sehat ya. Nggak sehat, semoga aja nggak terjadi. Tapi memang ya perkembangan dunia MUA tuh pesat banget ya. Sekarang ya. Dari iya sampai sekarang tuh. Kalau dulu kan kita cuman Beberapa kenalnya, aja. iya beberapa aja, dan kita cuman kenalnya kalau misalnya wedding tuh kalau nggak manten Jawa gitu, apa gitu. Sekarang itu udah merambah ya kayak Sebenarnya misalnya. dari dulu sih, cuman sekarang baru di up aja. Oh, gitu. Kan adat kita tiap daerah pasti punya adat. Contohnya Iya. kayak di Sumenep kita punya 3 ya, Deki. Ada 3 kan, mungkin karena ada apa ya, MUA muda yang memang senang sama budaya, jadi sekarang mulai di up gitu. Akhirnya kita ya kaya lah. Dimodifikasi ya. Dimodifikasi juga. Iya, terus juga merambah kan kayak misalnya make up look yang apa yang jadi trendsetter di dunia, Betul. kita ikutin kan. Korean look, Vietnam look gitu-gitu kan. Iya, Indian look ya. Pokoknya semuanya itu. Nah, itu teman-teman mempelajari itu semua nggak sih? Kalau aku ya, gak tahu yang lain. Oke, Kiki juga gitu. Iya. Jadi tiap ada sesuatu yang tren itu diikuti. Betul, itu Nggak kan harus dipelajari. diikuti sih. Dipelajari, ya. Dipelajari. Cuman kan kita punya karakternya masing-masing. Kadang udah pelajari tapi balik lagi nih ke karakter kita. Signature awal gitu ya. Kembali lagi karakter kita. Cuman memang kalau menurut aku sih tiap MUA itu wajib mempelajari semua karakter itu, karena memang tiap orang itu punya keunikan wajah yang berbeda. Betul. Kadang kalau kayak aku nih agak rada sipit mukanya, mungkin better ke Chinese atau Korean look. Bukan bold ya. Ya, Tapi ada kalau udah orang matanya yang besar, Iya, gitu. cocok bagus bold gitu. Pakistan kayak Indian look gitu. Jadi kalau aku sih disesuaiin. Kalau selama klien mau diedukasi, dia mau dengan pendapat aku, mungkin aku arahkan ke sini, kayaknya bagus ke sini gitu. Tapi kalau memang kliennya udah ke aku pokoknya meskipun Korea mataku pokoknya- sipit harus Indian look gitu. Oh, oke. Ya udah, mau gimana, kita kan dibayar gitu. Iya, pokoknya aku mau kayak Rani Mukherjee deh pokoknya. Pokoknya aku mau kayak gitu. Barbie gitu. Pernah ketemu gak sih sama klien kalau yang kayak gitu? Sering banget. Oh. Ya karena Iya sih. memang mereka sebenarnya nggak pelajari mukanya dulu kayak mana bagusnya sebenarnya. Ngikutin ya mungkin sekarang lagi trennya Thailand Iya. look gitu ya. Iya. Padahal belum Tapi cocok dia sama tahu mukanya. mukanya tuh lebih kemana gitu, cocoknya. Kayak apa gitu. Aku Latina. Iya, Latina bener. apa itu Latina? Oh, Latina yang sekarang lagi hits banget. Aduh, Itu kayak Itu Latina lebih ke bold gak sih, Mbak? bold, ya. Telenovela gitu gak sih? Iya. Oh, iya Bisa iya. dibilang sih. Iya. Kayak India apa sih? Kayak American gitu ya, kalau Latina ya. Iya, Latin kan, ke arah sana kan. Iya, oke. Dan seberapa berpengaruh sih bagi kalian itu branding di media sosial yang kalian ciptakan? Kalau dulu kan kita nggak main media sosial kan? Bener. Dulu ya, Iya kan? Kalau sekarang tuh wajib. seberapa berpengaruh itu? 90%. Wow, memang sepengaruh itu ya. Ya, benar, Sepengaruh branding. itu. Kalau Iya. aku sih Makanya aku nggak heran loh Kiki sambil live tuh sehari ini. ya. Wajib sih kita nge-live sambil nge-live, guys. Ya karena itu memang untuk apa ya, branding diri lah. Kalau misalnya kita punya kegiatan yang positif gitu. Dan juga kegiatan yang untuk ngasih tahu aku MUA loh. Sekarang tuh MUA kadang yang dipilih orang itu bukan karena memang kualitasnya atau karena memang hasil makeupnya atau memang karena harganya, bukan cuman itu, tapi karena memang ya karena kamu MUA-nya gitu, punya brand gitu loh. Iya, Punya karena karakter terkenal. Karena iya itu ternyata sering ya dipanggil-panggil ke sini. Iya, aku mau pakai itu. Pakai itu kan. gitu. Iya. Ya, karena brand kadang gitu. Iya, Makanya kita benar. harus bangun itu branding gitu. Iya, tapi balik lagi nih ke karakter yang kalian sebutin tadi. Jadi mau look apapun yang dipelajari, kadang balik ke karakter kita masing-masing. Nah, buat nemuin karakter kalian masing-masing itu prosesnya tuh kayak gimana? Artinya kalau misalnya aku Ayu,
Jadi aku kalau make upin dikenalnya dengan A. Iya. Kiki dikenalin dengan itu prosesnya kayak gimana untuk nemuin itu? Kalau ini sih sebenarnya berjalan aja. Kalau aku ya, kalau aku berjalan aja. Terus aku kan punya portofolio gitu ya. Beberapa kita foto gitu. Kayak kok aku nyoba nih pertamanya awalnya nyoba nih alis yang serat mungkin ya, atau alis yang lengkung atau alis yang lurus gitu. Kayaknya bukan gue banget nih kalau alis kayak gini, terus matanya look mata kayak gini. Aku lebih pede yang look mata kayak gini deh. Gitu loh. Kayak dari sini ke sini jadi aku pelajari semuanya dari portofolio A sampai Z itu dipelajari semuanya. Kayaknya aku better ke sini sih. Tapi ya kembali lagi ke permintaan klien. Ya, tapi rata-rata permintaan klien tetap ke karakter aku karena memang yang aku brand di semua Instagram atau di sosial media aku tuh Yang karakter kayak aku. gini gitu, yang gini yang lah kayak gitu. gini. Oh, jadi prosesnya kayak gitu ya. Jadi ngelihat hasil make upmu dari ya foto, video dan lain-lain kayak gini gitu. Udah tahu kalau Kiki. Kalau Kiki gimana Kiki liatnya Ki? Sama sih, sama yang kayak Mbak Yu tadi bilang. Cuman ada lagi kayak komentar-komentar orang lain gitu. Oke. Misal nih Kiki kayak tadi Mbak Yu yang bilang tuh biasanya nih alisnya Kiki kan tegak gitu ya. Nah saat Kiki kayak bikin agak melenceng dikit, agak diserat lebih panjang atau itu langsung komen kok alisnya udah beda gitu. Gitu. Iya, bagusan yang awal gitu. Jadi itu kayak Kiki meskipun gak usah dengerin omongan orang ya, tapi itu bikin aku jadi gak pede. Apa mungkin orang suka yang lama gitu ya dengan cirinya sendiri gitu. Benar. Gitu sih. Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang kurang aware gitu sama alis lancip kurang dikit gitu kayak aku mungkin merasa fine-fine aja ya, cantik gitu. Tapi kan ada orang yang memang beneran teliti tentang apa yang nempel di mukanya dia. Iya. Ya kan, ada yang teliti Banyak banget sih. gitu. Iya. Dan itu kadang kalau ada klien yang seperti itu memang harus kita hati-hati banget ya Deki. Iya. Hati-hati banget soalnya takut ya di rating negatif apa gitulah. Soalnya rata-rata orang yang kayak gitu agak rada-rada bisa public speak-nya bisa up gitu. Jadi kayak story bikin ini bikin itu. Kan kadang ada MUA viral yang karena pelayanannya kayak dinilai, karena ininya kayak dinilai. Makanya kita harus benar-benar Semuanya hati-hati. serba hati-hati Iya sih, sekarang. namanya juga jualan jasa. Iya. Iya kan. Harus pelayanan Jadi beneran ngeri ya. juga ya. Bukan Ngeri cuma make up-nya juga. ya. Bener, bukan Kitanya cuma juga. make up-nya. Tapi kalau kebayang gak sih kamu teman Pro 2 gitu ya, sekali make upin itu minimal lah 200.000 gitu. Jadi kalau 10 orang tuh 2 juta. Nah, jadi kamu tinggal hitung tuh kalkulatornya kamu ya kan. Amin. Ini juga gak sih yang membuat kalian itu tertarik untuk menekuni MUA? Salah satunya iya. Salah satunya pasti iya karena memang menjanjikan banget ya MUA itu. Aku kan ada beberapa bisnis sih selain MUA, ada Tapi dekorasi. yang paling gede MUA Ah, gitu. tapi paling profitnya MUA banget ya. Kok kayak kerja yang lain misal ya, aku kan punya dekor nih. Yep. Kalau dekor misal ya ini kayak dekor lamaran 1 juta ke 1.500.000 gitu lah, main rate-nya segitu. Dan itu capek banget sampai keringet dari atas sampai bawah. Aku pernah nih ikut ngedekor sampai kayak gitu. Dan kalau MUA ini cuman make up akad 1,5 juta. Iya. Nah, ya udah, diem aja 3 jam beres. Ya belum lagi kan ini bayarin tukangnya. Nah ya bener, bayarin mobil nih, pick up nih, entah itu masih mau beli bunga kayak ya sama sih. Kalau masalah modal juga besar sih, tapi memang lebih enak santai banget kerjanya MUA. Cuman paling kita harus bangun malam-malam gitu. Oh, oke. Abis ini aku nyoba juga teman Pro 2, tapi aku open ordernya 1 minggu aja ya. Pas libur, pas weekend ya. Iya. Ki, duit salah satu alasannya. Selain itu kamu punya alasan apa untuk terus berada Bertahan di ya? di MUA? Menurut Kiki itu kayak make upin muka orang yang beda-beda itu gimana ya, kalau orang udah cantik banget hasilnya gitu, itu kayak seneng banget gitu loh. Excited ya. Kayak mau Satisfying. melakukan apa tuh itu ke make up gitu kan, beda-beda nih muka orang. Jadi kita harus berpikir ini mau dimanain dibagusin ya bagaimana. gitu. Oh, itu ini ya kebanggaan tersendiri Iya. di situ ya. Iya. Pernah nggak sih kalian tuh ngamal, artinya make upinnya tuh lillahi ta'ala karena
beberapa alasan mungkin. Aku pernah. Oke. Aku karena yang pertama sih pernah kayak klien anak yatim kayak gitu. Aku full nggak menerima uang tarif. Terus ada juga penyandang tunanetra, penyandang ya anak-anak SDLB gitu. Aku nggak mau. Disabilitas ya. Aku nggak mau. Memang lillahi ta'ala, memang aku murni memang niat mau bantu gitu ya, karena memang aku nggak ada biaya mau bantu, ya udah bantu pakai ini aja bisaku, cuma itu aja sih. Jadi nggak semuanya isi otak kalian duit ya? Iya. Memang number one is hobi sih sebenarnya ya. Tapi duit juga ada di depan mata gitu. Nggak semuanya itu sih, nggak semuanya. Iya. Modal yang paling besar menurut kalian di dunia peremuan ini di bagian mananya sih? Di bagian atirnya, bajunya. Attire. Iya. Baju itu lumayan itu. Wah, amazing. Mahal. Dan- Itu tapi sesuai ini sih, sesuai bajunya. Dan harus setiap MUA tuh harus Enggak. punya. Aku bilang enggak. Soalnya kalau MUA ya udah MUA aja gitu. Kalau attire itu lebih ke persewaan baju kan ya. Oke. Dan apalagi aku punya komunitas nih, sombong amat. Oh iya, jadi tinggal Ya udah, Apa punya yang itu punya nggak? warna burgundy enggak? Sekarang yang lagi hits mahogani. Dek Kiki ada enggak? Oh, ada, Mbak. Oh gitu. Kita Dan itu sistemnya kan komunitas nih. Sistemnya itu nanti udah ada rate harga tertentu nggak untuk misalnya aku pakai punya kamu, jadi aku ngasihnya gitu. Kalau jujur aja, kalau aku sama Dek Kiki nih, sama-sama teman-teman komunitas, kita nggak terlalu ngasih rate harga yang terlalu tinggi buat yang non komunitas gitu ya. Non komunitas beda lagi, sama aja gitu. Gak tahu. Kadang pinjem-pinjeman aja. Pinjem-pinjeman kadang kita cuman yang penting cuci bersih guys gitu. Udah. Itu kan perawatannya itu beda ya. Iya, baju-baju beda. kayak gitu kan. Nggak boleh di laundry sembarangan itu, harus cuci-cuci cuci tangan. sendiri. Ada payatnya soalnya. Aku nggak pasrah sih kalau dibawa ke laundry, soalnya pernah merotol dan Kasian sekali. Dan itu mahal loh teman Pro 2. Dan itu mungkin salah satu kenapa jasa seorang MUA itu bisa mahal, karena segala hal yang dipakai itu biasanya pricey. Iya, Perawatannya pricey, juga susah. perawatannya juga. Jadi jangan mengentengkan lah, kena roda kuah kuning lah, jangan. Bisa pusing ke kuning itu. Susah. Gila-gilanya. Aku pernah juga kejadian kuah kuning pas di acara hajatan gitu. Aku panik dong. Langsung ngambil deterjen di tempat dikucek kayak gini, ya Allah. Takut Saking ininya ya, takut berbekas kan. Takut berbekas, soalnya noda kunyit kan ya. Apalagi baju akad yang biasanya notabene kalau semuanya putih itu Putih. teman Pro 2. Oke. Abis ini aku mau ngomongin yang lain, soalnya di Sumenep selain mereka berdua tuh ngebangun KUAS, komunitasnya mereka juga bikin event yang gede banget yang menyatukan teman-teman MUA, entah itu pemula ataupun yang memang udah pro, yang mereka mau nunjukin ini aku ada di sini, kamu bisa ngontak aku di sini gitu. Itu kan sangat berguna banget untuk teman-teman MUA yang mau berkembang gitu, yang mau meruap cuan lebih banyak lagi. Ya udah, tetap barengan sama Farida di Pro 2 RRI Sumenep. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Farida masih bareng sama Kayu, sama Kak Kiki. Kita udah ngobrol banyak banget tahu. Dan gak ada yang menyangkal kalau cuannya jadi MUA itu emang besar banget, gede banget. Tapi gak melulu soal itu. Kalau ada yang butuh dibantu, mereka bisa non-budgeting, bahkan tanpa Rp1.000 pun gitu. Bisa banget. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Kondisi. Kamu siapa sih gitu kan? Ya kan? Kita mau ngobrolin soal wedding exhibition yang di 2026 nanti. Ini udah merupakan event kedua mereka yang tempatnya teman-teman MUA dan teman-teman yang bergerak di bidang wedding itu ngumpul di situ. Benar. Aku nanti ikut di bagian apa ya? Bagian jualan souvenirnya. Boleh. Tapi kenapa tiba-tiba ada ide untuk wedding exhibition? Karena aku rasa di Sumenep belum ada pasarnya sih. Kalau khususnya di Sumenep. Kalau di Jawa Timur aku yakin banyak banget. Di Surabaya sudah ada banyak ya Dek ya. Di daerah-daerah lain udah banyak. Ya khususnya di Madura sih lebih tepatnya. Madura tuh minim banget kayak acara-acara pameran kayak gitu. Soalnya kalau adanya cuman pameran-pameran yang lain gitu ya, pameran pembangunan apa gitu ya. Kayaknya kita gak ada pasar gitu loh. Makanya aku ngumpulin teman-teman komunitas. Kenapa yuk kita gak bikin ini aja ya, bikin pameran gitu, semacam pameran beberapa hari gitu. Buat biar nanti klien itu gampang cari kita gitu, milihnya, nentuinnya. Kadang kan klien itu bingung mau cari harga yang ada yang memang targetnya yang murah, ada yang memang yang bagus, harus bagus, ada yang attire-nya, ada yang dekornya. Jadi mereka tuh punya target masing-masing. Jadi aku pikir ini tempat yang pas buat klien pilih-pilih kita gitu ya. Iya, karena itu kayak obat ya nggak sih? Jadi cocok-cocokan kayak dokter gitu. Itu cocok-cocokan. Kayak perawat gitu ya, dokter. Iya kan? Bisa aja aku ke kamu tapi aku nggak sembuh, aku sembuhnya malah ke Kiki. Iya benar. Iya, karena berbagai bentuk face itu juga beda-beda kan. Jadi tergantung kitanya, kalau misalnya kita mau jadi customer atau jadi klien itu kita mau yang mana, cocok ke yang mana, nyaman ke yang mana, comfort ke yang mana. Setuju gak sih kalau misalnya klien itu juga nyari aku lebih nyaman di make upin sama si A, si B gitu kan? Iya, setuju banget. Gak ngelihat hasil. Bener. Gak ngelihat itu, soalnya kan apa ya, tiap MUA itu ya itu tadi punya ciri khas yang berbeda-beda. Terus apa namanya ya, harganya juga beda-beda. Jadi klien itu bisa sepuasnya banget gitu. Pas di tempat di exhibition itu bisa milih mau yang kayak mana gitu, mau gaun yang seperti apa. Kadang ada kan itu MUA yang Barbie look, ada yang klasik. Kita tinggal milih aja di tempat itu, aman banget. Karena nanti yang hampir 200-an itu bisa saja ikut semua, atau bisa jadi malah lebih dari itu. Ya, dan itu bukan cuma MUA loh. Iya. Tapi teman-teman yang juga ada di situ, mereka majang, kayak apa yang mereka punya, misalnya kayak dekorasi misalnya. Dekor. Iya. Mereka pajang juga di situ. Pajang. Wih, pajang di. Ya. Kalau misalnya dekornya 5 meter,
Ya enggak sih, kita kan batas boothnya itu ada batas dekor booth. di bootnya itu. Ada yang 2 meteran, Maksimal 6 meter. 4 meter, ada yang 6 meter. Kita Oke. maksimal di 6 meter. yang paket premiumnya di 6 meter gitu. Tak kirain ya 12 kan. meter masa dipajang semua. Makanya Adipode gak muat, harus keluar. soalnya kan kamu tahu sendiri kalau sultan-sultan yang ada di pelosok-pelosok gitu. Benar oke? sekali. Betul. Itu biasanya. Ya kita bawa katalog lah kayak gitu. Bawa katalog nanti. bawa Ini dekornya. guys, ini gak bawa dekornya semua. Iya kan, sultan-sultan itu biasanya Ya. maunya yang Panjang, besar dan warna-warni. Wow, banyak. Harus. Wow. Nah, kalian berpikir kalau di 2025 mau ke 2026 gitu, orang-orang tuh sekarang lagi suka dengan nuansa apa sih? Entah itu make up ataupun dekor. Kalau dekor kayaknya lebih ke tradisional lagi ada ya, ke gebyok kayak gitu. Oh, ada gitu? yang malah kembali ke waktu aku nikahan dulu kayaknya. Waktu aku nikahan dulu pakai wedding yang itu yang memang tradisional banget kayak Luna Maya gitu ya, pakai janur kayak Oke. gitu. Sekarang lagi trendnya kayak gitu. Makeupnya juga klasik sekarang deh, kembali lagi. Bukan yang kayak Barbie gitu. Oke, yang kayak katanya sih kayak lebih sakral. Ya. Nuansanya tuh lebih dapet gitu ya, kayak pakai ada Jawa lah, adat Madura lah, yang adat Ya, ini adat itu gitu. Aku nggak tahu adatnya juga sekarang lebih sadar diri kita tuh, kayak Kenapa? klien-klien tuh lebih sadar kayak bagusan adat ya ternyata gitu loh. Oh, daripada yang modern-modern. Kemarin-kemarin pakai gaun yang bolgan gitu ya. Yes. Sekarang kan udah minim banget minim ya banget. pakai gaun yang besar itu. Oke, lately itu klien kayak gitu ya, setahun terakhir gitu ya Ki. Iya. Mintanya. Yang dekornya kalau nggak salah yang kayu-kayu ukiran ya sih. Benar. Iya, itu yang ada tradisional gitu. Iya. Sekarang di mix sama bunga-bungaannya yang lebih modern sih. Nah, kalau dekornya kembali ke gebyok lagi, ke ya itu kayu-kayu gitu. Iya, kayu-kayu kan. Oke. Kalau Kiki ada juga nggak dekor? Ada. Oh, ada juga. Ada. Ternyata memang kalau jadi MUA tuh harus sepaket-paketnya ya teman Bro 2 ya. Jadi kayak di mana ada peluang, di situ aku jualin gitu ya. Ya kadang kalau di semua. sini kalau di Sumenep ya lebih khususnya biasanya kalau MUA itu cari sama dekornya kadang gitu loh. Cari yang paket biar gak Sepaket ribet gitu. katanya gitu. Nggak, ada yang paketan ya. sama fotografer nggak, ini malah suaminya fotografer. Pantesan ya temen Bro 2, ini tuh bisa dibilang sekali dia ngejob ini bisa gaji aku 5 bulan ya. Karena you know, kalau misalnya sepaket-paket itu bisa 2 digit, di atas 5 ya. Itu 2 digitnya teman Bro 2. Itu bisa kayak gitu. Iya, Ya benar, tapi kan banyak juga gaji yang harus kita Dibayarin. Iya sih, ya udah. Ini menginspirasi banget aku ya untuk belajar nih ke depannya. Abis ini belajar, ya udah. Itu wedding exhibition yang nanti bakalan dilaksanakan di Januari ya. Insya Allah ya. Jadi ketemu sama mereka lagi, mungkin mereka akan ada, tapi waktu mereka akan lebih banyak untuk ngedesain acaranya kali ya, daripada nge-make upin. Yes. Kayaknya sih. Bener. Bener aja ya. Kita bakalan rempong. Iyalah. Tapi kayak ini semacam kalau aku nggak ngeluarin eman dong gitu. Nah, kan. Aku sendiri malah gimana ya, aku tetap ngeluarin tetap kan? tetap aja Tetap ngeluarin kan? Soalnya kita punya tim juga. Oh, nggak bisa sibuknya sendirian. udah ini ya. Iya. Nanti sibuk banget. Iya. Nanti ketemu sama mereka, terus sama teman-teman MUA se-Sumenep, nanti dipilih-pilih aja deh teman Pro 2 di Januari mendatang ya. Kalau kamu udah ada rencana nanti 2026 mau ke pelaminan gitu, mungkin udah bisa pilih-pilih nanti. Gaskan lah. Ya udahlah. Abis ini we gotta break for a moment, terus nanti aku juga ini dong diajarin beberapa tips nih buat aku sama teman Pro 2 ngebangun bisnisnya. Boleh banget. Cerita-cerita yang bahagia-bahagia aja deh, susahnya nggak usah diceritain, nanti nggak mau kan. Oke. Ya udah, abis ini ya teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng sama Pro 2 RRI Sumenep, sama Farida, sama Kak Ayu, sama Kak Kiki. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2, aku udah cerita banyak sama Ayu sama Kiki betapa menyenangkannya jadi seorang MUA. Tapi di samping itu ada juga sih ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, bukan ketakutan, kekhawatiran gitu. Takut dinilai jelek karena ini karya seni. Ya, seni nih. Kekhawatiran klien gak cocok, keluarga gak cocok, nguatin mental. Bener. Gitu ya Ki. Tapi untuk bisa jadi seperti itu sampai sekarang ini, apa yang sudah kamu lakukan? Aku yang pertama sih, karena memang ini hobi ya. Awalnya dari hobi, memang aku suka lukis gitu ya. Suka seni sih lebih tepatnya, lebih tepatnya seni. Jadi ngalir aja kalau aku, ngalir aja kayak air gitu ya. Ya udah, ada ini makeup ini kita pelajari, kita senang banget aja. Udah hobi dibayar lagi gitu ya. Kalau nggak seneng nggak bisa kayaknya ya. Bisa dong. Oh bisa. Demi uang gitu. Demi uang. Berarti aku bisa tuh. Demi uang mungkin gitu. Motivasinya dari uang gitu mungkin. Oh bisa. Bisa banget. Ada yang penting ada kemauan sih. Kita bisa private. Kalau pengen cepet private sih. Aku saranin private instan itu bisa cepet banget. Tapi kalau mau belajar berproses dari awal kita santai aja. Yang penting nanti kita jalannya jadi gitu ya. Ya udah jangan ngoyo-ngoyo, pelan-pelan aja. Karena di situ kita belajar prosesnya banyak banget. Soalnya dari proses kita belajar, oh ternyata kalau pakai bulu mata itu harus diginiin gitu loh. Oh ternyata kalau alis lebat itu harus dicukur dulu atau harus dilem dulu gitu. Jadi dari pengalaman ini kita belajar ilmu baru gitu. Jadi ilmu nggak harus dari guru gitu. Kita di jalan itu sambil gitu, sambil belajar, sambil upgrade diri. Ya kalau mau instan menurut aku sih better cepet langsung private aja. Oh gitu, mahal dong. Enggak sih, enggak semua mahal. Tuh kayak Kiki mahal. Ya ada sih yang mahal, tapi ada juga yang worth it lah menurut aku, nggak mahal gitu ya. Soalnya ilmu seorang MUA Ki, ilmu seorang MUA itu dibayar segitu jangan bilang mahal ya. Kita punya pengalaman berpuluh-puluh tahun. Misal nih kayak di Jawa Timur biasanya siapa Ki? Hadijah Zahra gitu ya. Terus kayak kalau di Jawa Timur Yolanda dari mana sih? Dari Jawa Barat ya. Pokoknya MUA yang dari sana tuh berawalnya bukan 1 tahun 2 tahun gitu. Ilmunya tahun ya. Makanya dia narifnya segitu. Jadi ilmunya dia dapetin murni memang dari pengalaman pribadi dan guru-gurunya sebelumnya yang dia juga belajar dan berproses dari uangnya juga dari private itu juga gitu. Oke, I see. Sekarang ini untuk teman-teman yang mereka punya hobi, mereka punya keinginan, mereka punya kemauan, terus hobinya mereka juga nggak dandanin gitu. Tapi mereka belum
aduh aku nggak pede nih buat mulai, apa yang bisa kalian berdua sarankan buat mereka? Kalau aku sih pertama ya, yang pertama niat sama kemauan dulu. Yang penting punya itu. Yang kedua, kita lo banyak MUA pemula bisa ikut komunitas. Kita di sini contohnya kita ya adain komunitas. Dari kita pemula itu banyak banget teman-teman pemula yang baru aja pemula langsung dapat job, karena memang dari kemarin ada acara pameran ikut, berani-beraniin diri gitu loh. Aktif terus. Awalnya memang awalnya dari kita bikin portofolio dulu mandiri. Misal nih nangkep anak tetangga gitu. Atau teman-teman kita nggak usah yang mahal-mahal dulu, sewa muse atau bawa attire yang mahal, nggak usah, nggak perlu itu. Menurut aku sih ya. Kalau memang ada low budget, kita bisa mulai dari tetangga dulu, adik-adik dulu, kita dandanin aja sesuka kita, yang bukan dia itu bukan mau kemana-mana ya, cuman kita aja yang panggil buat kita make upin, buat asalkan dia mau praktek lah, praktek, dikasih makan, dikasih snack lah, perak dia ya, happy nanti. Makanya dari sana kita bikin porto, kita foto, kita pelajari dari porto itu apa sih kurangnya gitu loh. Nanti dari foto itu jangan dikasih filter ya, dimurni dulu ya, pakai HP atau pakai kamera kalau ada gitu ya. Kita pelajari, oh dari sini ternyata kalau MUA itu kayaknya bagus pakai ini, ternyata gini ya, kesalahan aku di sini. Nah dari situ mungkin nanti bikin portofolio kedua, dari situ kita up di Instagram atau di sosial media yang lain gitu. Nanti setelah itu pokoknya up semuanya deh, karya-karyanya kita nanti di up. Dari situ nanti ada klien, dari klien gitu. Bisa jadi ya klien itu bisa mengajari kita, Mbak kayaknya kamu bagusan bedaknya lebih putih dari ini, atau lebih gelap dari ini, atau sesuai segintun. Dari sana kita belajar dan menggali karakter kita sendiri. Berproses, dari praktek itu berproses, dan kamu akan menemukan gak cuman karakter, tapi apa yang bisa memperbaiki skill kamu saat itu gitu ya. Bener. Tips ala kamu apa Ki buat teman-teman Ki? Sebenarnya kalau mau mulai itu gampang ya Pak ya. Kalau make up itu soalnya kayak zaman sekarang tuh kalau dulu kan harus kayak kita cari ke rumahnya, kalau nggak yang terkenal banget tuh kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang tuh kita kayak kata Mbak Yu tadi, anak tetangga siapa kita make upin, yang penting kita niat aja gitu ya. Ada kemauan, kita posting gitu. Sebenarnya pasti kayak ada kekurangannya, cuman nggak apa-apa. Kiki tuh selalu bilang ke yang private ke Kiki, nggak apa-apa kamu posting tiap kamu belajar, jadi biar orang tuh tahu, oh ini ternyata tambah bagus ya gitu, progresnya tambah cepet gitu loh. Kalau kita nggak posting di zaman sekarang tuh nggak ada yang tahu. Kadang tuh suka ngeluh, aku nggak pede Kak sama hasilnya gitu. Terus ya aku bilang, gimana cara orang tahu kamu berkembang gitu kan? Kapan kamu bisanya? Kalau udah sempurna gitu, kapan gitu kan? Kalau nggak mulai dari sekarang. Gitu. Ya udah mulai aja. Abis itu terus latihan, abis itu posting biar ada orang yang tahu. Mental juga dijaga ya, karena memang komentar netizen hati-hati banget. Pasti itu. Iya. Pagi zaman sekarang nih. Betul banget. Teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang mau sharing, mungkin sama teman-teman yang ada di Sumenep nih, sama teman-teman Kuas yang ada di Sumenep, mungkin langsung nanti bisa sama Kak Ayu ataupun sama Kak Kiki. Nanti kamu bisa kepoin Instagramnya di mana? Di Ayu Gusti Fibriliana. Iya, kalau di mana? Makeup by Rizky. Ya, bisa sharing-sharing di situ lah. Kalau nggak mau sharing pengalaman, sharing duit juga nggak apa-apa. Cocok. Ya udah, teman berdua dari Sumenep sama dari Farida, senang banget bisa ngobrol sama kalian berdua. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Untuk segera memulai dan konsisten kalau sudah memulai ya. Farida juga mau mulai, udah siap nerima job Sabtu Minggu. Gas kan? Sampai jumpa di Entrepreneur Berjaringan di episode selanjutnya bareng sama RRI Sumenep lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya. Have a nice day. Terima kasih. Bye. Terima kasih sudah menyimak Entrepreneur Muda Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan Pro 2 RRI Madiun.